Netralitas Polri dalam menjaga situasi pemilu 2024 berjalan aman dan damai dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas di Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Safarudin minta Polri jangan sampai ada penyimpangan kewenangan dalam pengamanan di Pilpres 2024. Bahkan Safarudin menyatakan ia belum pernah melihat atau mendengar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara langsung menyatakan netralitas Polri di depan masyarakat. Menurut Safarudin, apabila Polri bermain dalam kecurangan dan ketidaknetralan, lalu siapa yang mengamankan pemilu? Saya minta jangan sampai ada penyimpangan di lapangan. Pasti perintahnya dari atas itu penggalangan dalam rangka pengamanan pemilu. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau Polri ikut pemain di situ, terus siapa nanti mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kericuhan, kekacauan itu kalau polisi ikut bermain di situ. Pernyataan yang disampaikan Safarudin itu memicu perdebatan antara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni dan anggota Komisi 3 DPR Atria Dahlan. Sebagai pimpinan rapat, Saroni menanggapi pernyataan dari anggota Komisi 3 Safarudin yang menyampaikan sejumlah catatan soal ketidaknetralan Polri jelang pemilu 2024. Saroni sempat mengingatkan agar tudingan ketidaknetralan Polri disertai bukti. Arteria pun menginterupsi pernyataan Saroni. Arteria minta Saroni agar menaati tata tertib sidang. Enggak, ini saya minta Pak Ketua juga tertib dalam memimpin rapat komisi. Enggak, ini kenapa Ya. kenapa jadi Nanti kalau itu nanti dia akan kasih bukti lain hal, Pak. Tapi Iya, kalau ini Bapak kan yang saya ngomong menyampaikan bertanya untuk Ya. menjelaskan Enggak, kepada tugas Bapak itu Iya. mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain. Pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara. Iya, langsung Itu aja. punya hak. Enggak boleh enggak? Bukan hak pimpinan. Silakan nggak nanti ada. Anda Coba saya mau tanya, bicara hak Anda apa, di situ nggak di apa-apa. mana? Hak Anda di situ di mana? Kenapa? Yang mengingatkan Pak Nanti Saparudin. abis ini ntar kita sampaikan. Kita menjelaskan supaya Enggak, saya tanya, hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu hak di mana? pimpinan. Mana? Interupsi pimpinan. Hak pimpinan. Interupsi pimpinan. Anda baca Ini waktu tatip. berjalan terus nih pimpinan. Anda baca pimpinan tatip, itu pimpinan. Silakan mengatur lalu Pak Dede. lintas. Silakan Pak Dede. Kalau kebersamaan itu sudah berlalu ya begini, ya kan? Nah, lanjutkan. Enggak, saya minta pimpinan. Pak Beni, silakan Pak Beni. Polemik netralitas Polri dipicu saat sejumlah anggota polisi mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membantah kalau tindakan itu sebagai bentuk intimidasi. Kapolri menyebut itu hanya kegiatan patroli rutin yang dilakukan anggota Polri ke tempat-tempat objek vital yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kapolri menegaskan pihaknya dan jajarannya akan bersikap netral pada pemilu 2024. Jika ada anggota Polri yang tidak netral, Kapolri meminta warga mempersilahkan melapor dengan bukti yang cukup. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Dan yang lebih utama, bahwa tugas Polri, saya kira juga sama dengan TNI, adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapapun presidennya. Jika ada anggota Polri yang tidak netral, Kapolri minta warga dipersilakan melapor dengan bukti yang cukup. Untuk mengawasi netralitas Polri di Pilpres 2024, Komisi 3 DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Namun pembentukan Panja Netralitas Polri masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi 3 DPR RI. Tim Liputan, Kompas TV. Cukup
Indonesia tuh. Keraguan kalau Kepolisian Republik Indonesia akan netral di pemilu 2024 ini mencuat, dan hal ini disampaikan oleh Wakil Rakyat yang ada di Senayan, Jakarta. Dan Komisi 3 DPR ini juga meminta Polri untuk netral dalam pemilu 2024 mendatang. Lalu, bagaimana Polri bisa menjaga kenetralitasannya di gelaran atau kontestasi pemilu 2024? Sore hari ini kita bahas dalam program Rumah Pemilu bersama dengan Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mbak Rai, Mbak Mai. Selamat sore. Pak Ito, muncul keraguan kalau nanti polisi atau Polri ini tidak netral nanti di gelaran pemilu 2024. Hal ini muncul atau mencuat keluar dari DPR RI, terutama Komisi 3. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama adalah tentunya keraguan itu adalah merupakan satu hal yang wajar ya. Karena apa? Karena DPR ini kan representasi daripada rakyat, daripada masyarakat. Dan sekarang dalam era keterbukaan informasi publik, itu semua yang namanya menyangkut apa yang terjadi di lapangan akan sangat mudah untuk ditangkap melalui media-media digital. Ya, kemudian tentunya di sini adalah Polri telah menjawab semuanya. Jadi kalau saya melihat Polri ini harus dipisahkan ya antara Polri sebagai kelembagaan dan juga perorangan. Karena kalau secara kelembagaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Polri ini adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Ini sudah jelas ya. Kemudian juga itu juga ada aturan-aturan yang dituangkan dalam kode etik. Jadi setiap anggota Polri itu terikat dengan sumpah jabatan selama dia masih berdinas. Ya, kecuali kalau sudah purnawirawan. Nah, kalau dia melanggar, tadi Pak Kapolri sudah jelas mengatakan silahkan dilaporkan. Negara kita kan negara hukum ya. Tentunya semua harus berdasarkan bukti. Kita tahu ada beberapa seperti kejadian yang diangkat di Solo. Sebetulnya yang pengalaman saya selama 35 tahun menjadi anggota Polri, setiap pelaksanaan pemilu itu ada namanya operasi cipta kondisi. Nah, itu mungkin salah satu bagian, tetapi caranya yang mungkin karena sangat sensitif ya Mbak Mai ya. Jadi kemudian kan Pak Kapolresta Solo sudah minta maaf ya. Kemudian juga saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi Mabes Polri. Tapi percayalah, apa yang saat ini sudah dilakukan oleh lembaga Polri, termasuk dengan menerbitkan surat edaran ya atas netralitas Polri yang ditandatangani oleh Kadipropam, ini menjadi pegangan. Jadi siapapun juga personil atau oknum anggota Polri yang melakukan tindakan, apabila ada laporan dan dilakukan penyelidikan ternyata terbukti, contohnya yang di Sumatera Utara, itu tentunya sudah dilakukan tindakan yang berupa pelanggaran kode etik yang sudah dibuktikan kepada masyarakat. Jadi silakan masyarakat kalau melihat ada hal yang demikian, tolong disampaikan beserta bukti. Jangan sampai tidak ada bukti, karena ini tentunya nanti akan menyulitkan bagi Polri untuk menindaklanjuti. Demikian, Bapak. Jadi Anda menilai kalau Polri sejauh ini menunjukkan kenetralitasannya ya. Tapi apa yang bisa menjamin Pak Ito kalau Polri bakalan netral sampai nanti seluruh gelaran pemilu 2024 ini selesai? Ya, saya kira mudah. Sekarang kan era digital, Mbak. Ya diviralkan saja, misalnya dilaporkan atau mungkin ada sesuatu yang di lapangan, kan sangat mudah sekarang bagaimana menangkap perilaku anggota Polri yang menyimpang ya. Saya kira dalam masalah proses pemilu ini yang harus dilakukan masyarakat. Jadi harus nunggu viral dulu ya Pak? Ya tentunya, kalau tidak kan bagaimana kalau hanya berdasarkan semacam satu perkiraan saja kan ya sulit ya untuk ditindaklanjuti. Karena ini kan kode etik, pelanggaran kode etik juga harus bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti, misalnya apakah video, ataukah mungkin foto-foto, ataukah mungkin sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti. Yang itu yang mungkin kita harapkan dari Polri. Ya. Tentunya Polri yang mengharapkan demikian ya Mbak Mai. Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa boleh menyebut kalau misalnya ada laporan seperti itu, tapi harus disertai dengan bukti-bukti seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi belakangan ini menurutnya masih kurang bukti, menurut Anda? Kalau menurut saya kan apa yang sekarang sedang ditindaklanjuti kita menunggu ya, karena ada beberapa yang mungkin dari media ataupun dari perorangan yang menyampaikan ada pelanggaran-pelanggaran, indikasinya dan sebagainya. Tapi kan kita menunggu bukti, Mbak Mike.
sebetulnya masalah netralitas ini setiap pelaksanaan pemilu selalu terjadi ya. Sejak saya dulu juga menangani dikatakan Polri tidak netral, bukan hanya Polri saja ya, tentunya kita lihat instansi lain, apakah itu dari ASN, apakah itu dari teman-teman dari militer. Saya kira kita semua juga, nah kebetulan hal ini yang sekarang menjadi sorotan adalah Polri ya, dan saya yakin bahwa Pak Kapolri juga tidak berani untuk mempertaruhkan jabatan beliau, yang apalagi mempertaruhkan marwah daripada Polri untuk memihak pada salah satu calon. Karena kita ini adalah instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk semua masyarakat, bukan untuk perorangan ya. Kita tidak peduli. Tadi Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa siapapun yang menjadi presiden, maka Polri harus loyal, demikian. Oke, setuju dengan itu. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata melihat apa yang ada. Menghindari, orang kan berpikir bahwa bagaimana caranya bisa menjaga TNI Polri ini bisa netral dalam gelaran pemilu 2024. Meskipun kita juga sama-sama tahu ada kedekatan secara pribadi antara dua pimpinan TNI maupun juga Polri. Ini dua-duanya juga pernah menjabat di Solo, dekat dengan presiden, dan artinya dekat dengan keluarga salah satu bakal calon peserta pemilu 2024 atau Pilpres 2024. Ya, kita tadi sebagaimana saya sampaikan pertama, kita harus melihat antara lembaga Polri dengan perorangan. Perorangan itu mulai dari Kapolri sampai dengan anggota Polri, dan masing-masing kan tentunya juga memiliki tanggung jawab bagaimana sumpah jabatan beliau itu atau semua anggota Polri terhadap institusi ya. Kalau misalnya sampai ada pelanggaran, meskipun Pak Kapolri sekalipun misalnya, tentunya kalau memang ada bukti-bukti yang melihat bahwa beliau itu melakukan pelanggaran, kan tidak mungkin seorang Kapolri itu memiliki hak imunitas ya dalam organisasi, itu nggak ada ya. Itu saya kira semua, apalagi masyarakat akan mengawal ya. Dan kita tahu sekarang DPR pun kan tentunya sebagai dewan pengawas resmi ya. Dan DPR pasti tidak akan tinggal diam ya, apalagi seorang pejabat, apakah Kapolri, apakah Kapolda, tentunya ini akan ada sanksi yang akan dikenakan kepada mereka. Tapi disinilah Mbak, peran daripada masyarakat untuk bagaimana mengawal, kemudian menyampaikan mungkin melalui saluran, apakah melalui Polri langsung atau kalau tidak percaya kepada DPR. Nah, DPR kan bisa memanggil dalam rapat. Jadi sama-sama mengawasi begitu ya Pak ya? Betul, betul sekali Mbak. Kita harus kawal demokrasi ini betul-betul bagaimana Pak Ito masyarakat. Terakhir, dalam selama pernah kita menggelar pemilu, apakah pernah ada terbukti tindakan indisipliner dari anggota Polri, dan kalau misalnya ada, apa sanksi yang diberikan Pak? Nah, ada. Contohnya salah satu Kapolwil ya, saya tidak menyebutkan Kapolwil mana, itu dicopot ya. Kemudian Kapolres, bahkan Kapolda dicopot ya. Itu jelas waktu saat itu kan yang berkuasa siapa, dan yang bersangkutan itu kan lebih banyak mengarah kepada mendukung salah satu daripada calon yang memang pasti menang ya. Tapi dicopot yang bersangkutan. Kenapa? Nah, itulah bentuk daripada bagaimana Polri itu konsisten untuk menegakkan aturan internal ya, sehingga jangan khawatir masyarakat. Kami pun juga, kebetulan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, saya selalu dimintakan tanggapan dan saya selalu memberikan kepada Pak Kapolri hal-hal yang tentunya mengawal organisasi Polri, jangan sampai kita ini berubah fungsinya bukan sebagai alat negara tapi sebagai alat kekuasaan. Ini adalah ya melanggar marwah kita. Demikian Mbak Maya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ito. Mudah-mudahan nanti memang bisa menunjukkan, Polri bisa menunjukkan kenetralitasannya dalam gelaran pemilu 2024 sampai nanti hasilnya keluar, sampai akhir nanti pemilu 2024. Terima kasih Kabar Eskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saya selalu Pak Ito. Usai jeda.